Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Pengalaman ini berdasarkan kisah nyata yang dialami ibuku sekitar tahun 1995. Waktu itu umurku masih 3 tahun dan kami tinggal di sebuah kecamatan yang ada di Kepulauan Riau. Aku selalu dimanja dan menjadi rebutan timang. Wajar saja karena aku adalah cucu laki-laki pertama dari keluarga ayah dan ibuku. Sehingga semua anggota keluarga menyayangiku, tidak terkecuali kedua kakek dan nenek. Sejak aku lahir, kami sudah tidak tinggal dengan kakek, dikarenakan pekerjaan ayah yang menuntutnya sering keluar pulau. Setelah umurku menginjak 2 tahun, barulah ayah bisa membeli rumah sendiri yang letaknya agak jauh dari rumah kakek. Rasa sayang kakek membuatnya selalu menjengukku ke rumah. Meskipun dalam kondisi hujan, beliau akan tetap datang sambil membawa camilan. Sering juga membelikanku mainan mobil-mobilan. Aku sendiri termasuk anak yang tidak bandel, dalam artian tidaklah susah mengurusku. Dikasih mainan saja aku akan langsung diam tanpa berjalan ke sana kemari, sehingga ibu tidak merasa kerepotan mengasuhku. Pernah sekali setelah ibu selesai sholat isya, di mana waktu itu sedang mati lampu dan hanya cahaya lilin yang menerangi ruangan. Dalam cahaya yang remang, tiba-tiba ibu melihatku sedang menatap dan menunjuk-nunjuk ke arah sudut kamar. Dan aku juga melempar mainanku ke arah yang aku tunjuk. Anehnya, aku tidak menangis. Ibu pun bingung dan langsung memanggil ayah dan juga kakek yang kebetulan malam itu ada di rumah kami. Mereka masuk ke dalam kamar dan mengecek apa yang terjadi. Dengan bijak, kakek berkata bahwa hal itu sering terjadi pada anak-anak seusiaku yang memang bisa melihat hal-hal tidak kasat mata. Jika tidak rewel atau melakukan hal berbahaya, maka tidak perlu ada yang dicemaskan. Mendengar penjelasan kakek membuat ibu merasa tenang kembali. Di keesokan paginya, ayah mendapat tugas kerja keluar pulau. Demi mencukupi kebutuhan hidup, ayah bekerja di perkapalan pengangkut barang antar pulau. Sehingga tidak dapat dipastikan berapa lama beliau kembali pulang. Sebelum berangkat, ayah berpesan pada ibu agar selalu menjagaku, seperti beliau mempunyai firasat yang kurang baik setelah kejadian yang menimpaku semalam. Dan benar saja, setelah 2 hari keberangkatan ayah, tiba-tiba aku demam. Badanku terasa panas dan menangis tidak henti-hentinya. Di malam itu, sekitar pukul 10, ibu yang panik berniat membawaku ke rumah sakit. Beliau pun memutuskan mencari bantuan tetangga terdekat untuk mengantar. Dengan bersepeda motor, aku langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung dirawat di sana. Kakek yang baru mendengar kabar itu bergegas menuju ke rumah sakit malam itu juga. Setelah sampai, beliau langsung menemui ibuku di ruang tunggu, yang kebetulan juga aku digendong dengan infus di tangan. Kakek melihat kondisiku sambil menanyakan tentang apa yang terjadi. Mengetahui kalau aku rewel tidak jelas, kakek menyuruh agar secepatnya dibawa pulang, dan diajak menginap di rumahnya sampai ayah pulang. Malam itu, kakek akan menemaniku di rumah sakit. Beliau yang jebolan pondok pesantren mengusap dahiku dengan sawanan yang dibawa. Kemudian membaca doa sembari memegang telapak tanganku. Atas izin Allah, malam itu aku tidak lagi rewel. Aku bisa tidur nyenyak tanpa merepotkan ibu.
Sebenarnya di hari selanjutnya, dokter sudah mengizinkan untuk pulang. Tapi ibu tidak mau mengambil resiko, sehingga menunggu sampai sore hari. Jika sampai sore hari aku benar-benar sudah sehat, barulah diajak pulang. Dan setelah dirasa tidak rewel, juga tidak ada keluhan, sekitar pukul 4 sore ibu mengurus segala biaya administrasi. Setelah selesai, ternyata tidak bisa langsung dibawa pulang, tapi masih menunggu pengecekan segala biaya, beserta penyiapan obat untuk di rumah nanti. Sebagai pasien, tentu tidak bisa protes, selain menunggu sampai berjam-jam. Hingga pukul 8:30 malam, barulah kami bisa pulang. Malam itu, kami tidak menyarter mobil, tapi cukup dengan membonceng motor jadul kakek. Ibu memangku aku, sedangkan barang bawaan berada di depan. Setelah mengucap bismillah, motor pun melaju menyusuri gelapnya malam. Jarak dari rumah sakit ke kampung kami lumayan jauh. Kakek mencoba melewati jalan memotong agar lebih cepat sampai rumah. Sebenarnya ibu melarang, karena jalan tersebut melewati pemakaman umum warga Cina yang posisinya berada di kanan jalan. Sedangkan di kiri, terdapat hamparan semak belukar dan berjejer perkebunan pohon pisang. Waktu itu penerangan jalan masih minim, jalan pun masih belum sebagus sekarang. Namun kakek tetap lewat sana, dengan alasan lebih banyak menghemat waktu. Sekitar 20 menit perjalanan, sampailah di depan gerbang pemakaman umum Cina. Hanya berbekal lampu sepeda motor dengan pelan kakek melewatinya. Awalnya tidak ada yang ganjil, hingga ketika hampir sampai di ujung pemakaman, tiba-tiba ada suatu benda kecil yang mengenai pundak ibu. Disusul kemudian bau bedak mayat yang mulai tercium di sekitaran. Dan ibu mendekapku erat ketika melihat penampakan sosok yang melintas. Mata ibu menjurus pada lahan perkebunan pisang, yang di sana terdapat bayangan putih melayang-layang. Meskipun malam sangat gelap, namun tamak jelas bayangan tersebut menunjukkan sosok manusia. Ibu merasa yakin jika ada makhluk lain yang hendak mengganggu. Jangan berpikiran yang macam-macam, tenanglah, ucap kakek seakan tahu ada sesuatu yang membuat ibu tegang. Terdengar kakek mengucap sesuatu seperti berkidung. Memang kakekku terkenal dengan pribadinya yang pemberani. Hal itu beliau dapatkan saat mondok di pesantren sewaktu muda dulu. Mungkin saja kakek membacakan doa, karena setelah itu, ibu tidak lagi melihat sosok menakutkan tersebut. Sosok itu hilang dengan sendirinya. Bau bedak yang semula menyengat juga tidak lagi tercium. Memang benar kalau jam segitu orang-orang tidak ada yang berani lewat jalan tersebut. Orang-orang lebih memilih melewati jalan besar meskipun agak jauh memutar. Sampailah kami di rumah kakek. Nenek yang sudah menunggu di teras rumah dengan gembira langsung menyambut. Setelah barang bawaan dibawa masuk, nenek menyuruh menidurkanku di kamar yang sudah disediakan. Tapi di kamar tersebut bukanlah kamar yang kami tempati selama masih menumpang di sana dulu. Ibu tidak banyak bertanya tentang hal itu. Pasti ada alasan tersendiri bagi kakek ataupun nenek. Aroma bunga mawar menyeruak di sekeliling kamar. Sebelum ibu bertanya tentang bau tersebut, aku terbangun dan merengek seperti kehausan. Dengan segera, ibu menaruhku di kasur, lalu mencari susu di dalam tas dari rumah sakit tadi. Begitu ditemukan, beliau minta tolong agar kakek dan nenek menjagaku, lalu ke dapur membuatkanku susu. Memang sedari bayi, aku lebih sering minum susu bubuk daripada ASI. Hal itu dikarenakan ada masalah pada payudara ibu sebelah kiri, sehingga jarang-jarang ibu memberiku ASI. Sebelum sampai di dapur, ibu melihat seperti nenek sedang berjalan ke kamar mandi. Anehnya, jalannya sangat cepat sekali seperti kakinya tidak menyentuh lantai. Yang ibuku risaukan adalah lantai kamar mandi itu licin. Takut jika nanti nenek bisa kepleset. Dengan kotak susu masih di tangannya, ibu melihat ke kamar mandi penuh rasa khawatir.
Beliau langsung mengetuk pintunya sambil memanggil nama nenek. Tapi tidak terdengar sautan dari dalam. Yang terdengar hanya suara percikan air saja. Lalu tanpa sengaja, pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Dan anehnya, tidak ada siapapun di dalam. Gelap dan kosong. Air keran pun tidak menyala sama sekali. Ibu menyalakan neon yang temaram. Memang tidak ada siapapun di sana. Dengan kebingungan, ibu keluar dan menutup kembali pintu kamar mandi. Beliau berpikir kalau mungkin sedang kecapean, sehingga pikirannya berhalusinasi. Ayah langsung menjemput kami saat pulang kerja. Beliau merasa senang melihat keadaanku yang sudah sehat. "Terima kasih, Pak," ucap ayah pada kakek. Hari itu pun kami kembali pulang ke rumah. Sedangkan kakek hanya menatap tajam kepergian kami, membuat ibu diselimuti tanda tanya. Ibu masih merasa kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh kakek. Malamnya, kakek datang ke rumah. Bersama ayah beliau asik ngobrol di ruang keluarga. Sedangkan ibu yang sudah tidak kuat menahan kantuknya sudah terlelap di dalam kamar. Maklumlah, seharian menemani para tetangga yang datang menjengukku. Dalam lelapnya itu, ibu merasa seperti terjaga. Dan dalam setengah sadar, beliau melihat sosok laki-laki tinggi besar, dengan tubuhnya hampir mencapai atap rumah. Wajahnya penuh jenggot yang panjang dan bermata merah menyala. Sosok itu perlahan mengeluarkan geraman yang sangat berat, hingga muncul lagi sosok makhluk astral lainnya. Sosok yang satu lebih menyeramkan. Tubuhnya juga tinggi besar, dengan tubuhnya dipenuhi kuku hitam. Wajahnya sangat menyeramkan dengan 4 taring menghias di mulut. Sedangkan kuku-kukunya tampak berkilat sangat tajam. Dalam keadaan setengah sadar, ibu yang gemetaran hanya mampu menatap kedua sosok itu dengan tubuh kaku. Keduanya terlibat percakapan yang tidak diketahui oleh ibu. Hingga setelah beberapa saat, sosok yang sangat menyeramkan itu mendadak menghilang. Setelah itu, sosok yang berjenggot tebal menuju padaku. Seketika ibu berteriak, namun sia-sia. Tubuhnya masih kaku dan tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Ibu menyaksikan kalau sosok itu menatapku, kemudian mengelus pipiku. Setelahnya, sosok itu pun raib entah kemana. Bersamaan dengan itu, ibu terbangun sambil mengucap istighfar. Beliau yang penuh ketakutan dan basah akan keringat segera mendekatiku. "Kamu kenapa, Bu?" tanya ayah saat beranjak ke kamar bersama kakek. Tampak wajahnya gelisah saat melihat ibu yang mulai menangis. Sambil terisak, ibu menceritakan apa yang dialami pada kakek dan ayah. "Kalian tenanglah, itu bukan sesuatu yang buruk," ucap kakek setelah mendengar cerita ibu. Saat ibu sudah tenang, kakek memberitahukan tentang sosok yang dilihat oleh ibu. Menurut kakek, sosok berjenggot itu adalah jin penunggu pesantren, yakni tempat di mana kakek pernah mondok di sana dulu. Sosok itu sudah lama mengikuti kakek. Dan entah kenapa sosok itu tidak mau pergi dan tetap betah mengikuti kakek. Kalau menurut kiai pengasuh pesantren, alasannya adalah karena kakek berjiwa bersih, sehingga sosok tersebut menyukai kakek. Pada dasarnya, sosok itu tidak mengganggu. Dia sudah diislamkan sewaktu masih menghuni pesantren kala itu. Dan saat kakek menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren, sosok itu pun masih terus mengikutinya. Pada awalnya kakek merasa takut dan risih dengan kehadiran sosok itu. Tapi melihat sikapnya yang baik, akhirnya kakek terbiasa dan membiarkannya ikut. Sedangkan penampakan malam ini adalah atas kehendak kakek. Itu dimulai saat aku pulang dari rumah sakit dan tidur di rumah beliau. Ternyata kakek mempunyai tujuan agar sosok jin itu mau membantuku. Menurut kakek, ada sosok makhluk halus yang telah mengganggu di rumah baru ayah. Dengan melihat langsung diriku, maka jin itu bisa mengikutiku. Hingga semua terjadi malam ini, yang ternyata firasat kakek benar.
bahwa ada sosok jahat yang menggangguku hingga bersikap aneh dan rewel. Sosok itu adalah sosok yang menyeramkan yang ibu lihat tadi. Beruntung tidak terjadi pertarungan antara dua sosok tadi, yang tentunya bisa berdampak padaku. Karena jika sosok menyeramkan itu kalah, maka suatu saat akan membalas padaku. Pada akhirnya, sosok itu memilih pergi dan berjanji tidak akan kembali ke rumahku. Semua menjadi lega mendengar penuturan kakek. Saat ibu teringat pernah melihat sosok mirip nenek sewaktu membuatkan susu, kakek menjawab kalau sosok tersebut adalah istri dari jin baik ini, yang ternyata mereka juga ikut sholat ketika kakek melakukan kewajiban tersebut. Kisah yang diceritakan ibu tentang masa kecilku itu selalu kuingat. Kisah yang memberikan pelajaran bahwa terkadang anak kecil diganggu oleh sosok gaib, sehingga selayaknya berhati-hati jika mengajak anak-anak ke tempat yang dianggap angker. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali milih, lakukan di muka sana. Anda kersaneng